Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rahmadani dan teman saya. Saya Wahyuni Zulika. Saya Nabila Dwi Aisyah. Saya Fitri Barayanti. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Pembangunan dan Infrastruktur. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama beberapa pengertian dari infrastruktur, yaitu kebutuhan dasar fisik dan sosial yang mendukung sistem ekonomi, sektor publik dan privat, serta kelancaran distribusi barang dan jasa untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dalam kategori infrastruktur fisik atau teknis berupa jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan lain-lain. Serta dalam kategori sosial terdapat sekolah, rumah sakit, dan instansi pendukung operasional. Manfaat utamanya adalah untuk mempermudah transportasi, produksi, distribusi, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya ada penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor, maaf saya ulangi, penataan ruang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdapat proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan tata ruang yang tertib dan terencana. Elemen utama penataan ruang tersebut mencakup yang pertama ada perencanaan tata ruang sendiri, yaitu menentukan struktur ruang atau hubungan antar wilayah. Yang kedua, eh, menentukan pola ruang yang mana alokasi ruang itu untuk fungsi tertentu. Selanjutnya, pemanfaatan ruang. Hal ini mencakup pelaksanaan rencana tata ruang melalui program dan pembiayaan. Yang terakhir, ada pengendalian pemanfaatan ruang, yang mana hal ini untuk memastikan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang. Hal Semua hal ini untuk mencapai tujuan akhir, mewujudkan tata ruang yang berfungsi optimal untuk pembangunan dan masyarakat. Selanjutnya ada asas, tujuan, dan manfaat penataan ruang. Asas penataan ruang merupakan keterpaduan harmoni SDA dan SDM, merupakan keberlanjutan dari pemanfaatan jangka panjang dan keterbukaan dari transparansi dan partisipasi masyarakat. Asas penataan ruang juga merupakan kepastian hukum, adil dan akuntabel, dan juga sebagai perlindungan umum yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Lalu, tujuan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan wilayah yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan penataan ruang juga untuk mengharmonisasikan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang. Lalu, penataan ruang, pemanfaatan ruang terarah, yaitu untuk penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada penataan ruang
dalam klasifikasi perencanaan, hak, dan juga kewajiban. Klasifikasi penataan ruang mencakup berdasarkan sistem yang berisi wilayah dan internal perkotaan. Yang kedua, berdasarkan fungsi, mencakup kawasan lindung dan budidaya. Yang ketiga, berdasarkan wilayah administratif, yang mana ini mencakup nasional, provinsi, maupun kabupaten ataupun kota. Yang keempat, mencakup berdasarkan kegiatan kawasan yang berisi perkotaan dan pedesaan. Yang terakhir, berdasarkan nilai strategis, nasional, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Selanjutnya ada perencanaan dan pemanfaatan ruang. Hal ini bertujuan untuk tata ruang yang aman dan berkelanjutan. Lalu, pengendaliannya bisa melalui zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi. Lalu, pemanfaatannya sesuai kebijakan strategis dan program sektoral. Dan selanjutnya ada hak dan kewajiban masyarakat. Hak sendiri merupakan sesuatu yang mengetahui manfaat, mengajukan keberatan, atau gugatan. Selanjutnya, kewajiban, yaitu menaati tata ruang, memanfaatkannya sesuai izin, dan memberikan akses publik. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, tahap awalnya melalui musyawarah untuk mufakat. Lalu jika tahap awal gagal, dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai dengan aturan hukum. Lalu ada penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil PNS tertentu dengan tugas dan wewenang di bidang penataan ruang. Hal ini berdasarkan KUHP. Dan yang terakhir ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana mencakup pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi, yang mana hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang. Selanjutnya ada sejarah perkembangan undang-undang pembebasan tanah, yang mana dalam perjalanan regulasinya pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 telah terjadi pencabutan hak atas tanah. Lalu, pada tahun 1975 yang tercatat pada PMDN nomor 15 tahun 1975 telah terjadi digantikannya Kepres Kepresidenan nomor 55 tahun 1993. Lalu pada tahun 2012 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 telah disahkannya untuk mengatasi konflik dan mendukung kesejahteraan rakyat. Lalu, esensi Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 2012 menyelaraskan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah terjadinya demokrasi ekonomi dan pemberatan manfaat. Hal ini juga mengutamakan keadilan partisipasi. Maaf, saya ulangi. Mengutamakan keadilan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya beberapa pengertian dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangun untuk kepentingan umum terdapat 6 hal. Yang pertama, pengadaan tanah, di mana hal ini terdapat penyidikan tanah dengan ganti rugi, kerugian layak dan adil. Yang kedua,
pihak yang berhak. 3. Objek pengadaan tanah. 4. Kepentingan umum. 5. Pelepasan hak. Dan yang terakhir, ganti kerugian, di mana penggantian yang layak dan adil. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya ada asas dan tujuan pembebasan tanah. Yang pertama ada asas pembebasan tanah meliputi satu, keadilan, yaitu menjamin hak-hak pemilik tanah. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, keseimbangan, yaitu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan hak masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah menyediakan lahan dengan prosedur yang adil dan transparan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, atau kawasan industri. Selanjutnya, selanjutnya ada pokok-pokok pengadaan tanah. Pengadaan tanah mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan lahan berdasarkan rencana tata ruang. Yang kedua persiapan, yaitu melakukan pendataan awal, konsultasi publik, dan penetapan lokasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu meliputi pengukuran penilaian harga tanah dan negosiasi. Yang keempat ada penyerahan hasil, yaitu tanah yang telah dibebaskan diserahkan kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, materi selanjutnya ada penilaian ganti kerugian. Di sini ganti kerugian diberikan kepada pemilik tanah berdasarkan hasil penilaian oleh appraisal independen. Di sini ganti rugi mencakup yang pertama apabila nilai tanah berdasarkan harga pasar, yang kedua ada bangunan, tanaman, dan objek lain yang ada di atas tanah. Dan yang ketiga, kerugian lain yang dapat dihitung. Selanjutnya, selanjutnya ada pelepasan tanah instansi. Pelepasan tanah oleh instansi pemerintah atau swasta dilakukan jika lahan yang dimiliki dibutuhkan untuk kepentingan umum. Proses ini melibatkan yang pertama identitas status tanah, identifikasi status tanah, yang kedua negosiasi dan kesepakatan dengan pihak yang memegang hak, dan yang terakhir ada penyerahan hak atas tanah kepada pihak yang memerlukan melalui dokumen resmi. Selanjutnya, selanjutnya ada hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Yang pertama ada hak masyarakat, yaitu mendapat informasi, berpartisipasi dalam konsultasi, dan menerima ganti kerugian yang adil. Yang kedua, kewajiban masyarakat, yaitu mendukung proses pengadaan tanah sesuai hukum. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat, yaitu ikut memberikan masukan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Selanjutnya, selanjutnya ada beberapa pengertian. Di sini yang pertama ada pembebasan tanah, yaitu proses peralihan hak atas tanah dari pemilik kepada pemerintah atau badan hukum untuk kepentingan hukum. Yang kedua ada ganti kerugian, yaitu kompensasi atas tanah yang dibebaskan, baik berupa uang, tanah pengganti, atau bentuk lainnya. Yang terakhir ada KIK atau kawasan ekonomi khusus, yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan untuk kegiatan ekonomi dengan fasilitas khusus. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya ada kriteria lokasi dan pembentukan KIK. Kriteria lokasi KIK meliputi yang pertama aksesibilitas terhadap transportasi dan infrastruktur, yang kedua potensi ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Selanjutnya, pembentukan KIK dilakukan melalui proses penetapan oleh pemerintah setelah memenuhi syarat administratif, teknis, dan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir ada Dewan Nasional KIK dan Dewan Kawasan. Dewan Nasional KIK yaitu bertugas menetapkan kebijakan
mengawasi dan mengevaluasi pengembangan KIK di tingkat nasional, sedangkan Dewan Kawasan mengelola dan mengawasi operasional KIK di tingkat lokal sesuai kebijakan nasional. Dan keduanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang menjadi KIK. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Badan Usaha Pengelola KIK atau KEK. Yaitu badan usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan operasional kawasan ekonomi khusus. Badan ini bertugas memastikan kawasan berfungsi sesuai dengan peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kegiatan industri. Adapun tugasnya yaitu membangun infrastruktur, memfasilitasi investasi, dan mengelola fasilitas serta pelayanan di kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya ada perizinan satu pintu, yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen. Asas dan tujuan. Asas yang pertama yaitu kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat tidak membedakan asal negara. Adapun tujuan yaitu membantu penanaman modal memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas penanaman modal serta informasi. Selanjutnya yaitu penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dilakukan melalui pemerintah, bertujuan untuk mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem PTSP. Berbagai izin yang diperlukan oleh investor seperti izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan diproses dalam satu platform terintegrasi. Hal ini mengurangi birokrasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan transparansi, sehingga memudahkan investor dalam berinvestasi di Indonesia. Instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berperan dalam mengkoordinasikan proses ini untuk memastikan kelancaran investasi. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Biaya yang dikeluarkan BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya yaitu pelaporan dan koordinasi. Kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional kepada Presiden dan tembusan Menteri Teknis atau Kepala IPMD paling lambat bulan April tahun berikutnya. Dalam koordinasi, BKPM berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, LPND atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen, PDPPM yaitu Pusat Data dan Pengelolaan Proyek Modal. Selanjutnya ada PDKPM yaitu Pusat Data Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya ada Undang-Undang Perindustrian. Yang pertama itu pengertian. Undang-Undang Perindustrian adalah undang-undang yang mengatur tentang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sektor industri di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim industri yang kondusif, meningkatkan daya saing, serta mendorong keberlanjutan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-undang ini mencakup aspek regulasi, kebijakan, dan pengawasan terhadap industri dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada Undang-Undang Perindustrian, di mana pada Undang-Undang Perindustrian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perwilayahan industri. Jadi pada saat perwilayahan industri ini kita perlu memperhatikan tata ruang wilayah, potensi sumber daya, daya saing daerah, dan juga nilai tambah yang ada. Lalu yang kedua dilaksanakan melalui pengembangan pusat pertumbuhan, kawasan industri, dan sentra industri kecil sampai menengah. Yang kedua itu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, yang mana
masih slide sebelumnya, yang mana SKKN ini ditentukan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan. Lalu pemberlakuannya wajib untuk jenis pekerjaan tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah kreativitas dan inovasi masyarakat, yang mana kreativitas dan inovasi masyarakat ini berguna untuk mendukung industri kreatif melalui pelatihan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga promosi produk lokal. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada pembiayaan dan kemudahan pembiayaan, yang mana pada pembiayaan dan kemudahan pembiayaan ini bersumber dari pemerintah daerah, badan usaha, atau bisa dari perseorangan. Yang bentuknya ini bisa dalam bentuk penyertaan modal, pinjaman, keringanan bunga, atau bentuk mesin dan peralatan. Lalu ada infrastruktur industri. Pemerintah itu menjamin infrastruktur industri dalam kawasan industri, energi, telekomunikasi, air, transportasi, dan juga sanitasi. Lalu pada infrastruktur industri ini dilakukan melalui pembiayaan APBN, kerjasama dengan swasta, atau pembiayaan murni oleh swasta. Lalu ada industri kecil dan menengah atau IKM. Pada industri kecil dan menengah atau IKM ini fokusnya pada pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengentasan kemiskinan, dan juga ekspor produk. Fasilitas yang tersedia itu ada kebijakan, penguatan kelembagaan, dan juga bantuan. Next. Lalu ada industri strategis. Pada industri strategis ini meliputi kebutuhan masyarakat, sumber daya strategis, serta pertahanan dan keamanan yang penguasaan negaranya itu melalui kebijakan, perizinan, produksi, dan juga pengawasan. Lalu ada peran serta masyarakat, yang mana peran serta masyarakat ini ikut berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan industri, serta berhak atas perlindungan dari dampak negatif kegiatan industri. Yang terakhir itu ada lembaga pembiayaan infrastruktur, yang mana pada lembaga pembiayaan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan jangka panjang, bunga rendah, dan prosesnya yang sederhana. Lembaga pembiayaan infrastruktur ini berfungsi untuk meningkatkan daya saing nasional melalui investasi infrastruktur. Jadi Undang-Undang Perindustrian ini merupakan undang-undang yang mengatur tata kelola industri untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin ini saja materi terakhir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, udah saya kan, tolong keluarkan aku